Selamat pagi ibu-ibu dan oma, apa kabar? Baik ya, berjumpa lagi dengan saya Perawat Putu. Nah, seperti janji yang sudah kita sepakati kemarin bahwa oma dan ibu bisanya mendengarkan Penkes hari ini. Jadi sekarang saya sudah siapkan materinya. Kemarin bilang oma minta materi tentang hipertensi, saya sudah siapkan. Nah, kira-kira di sini waktu yang saya butuhkan untuk menerangkan materi ini kurang lebih 35 menit. Ya. Di sini saya bertindak sebagai penyuluh, kemudian kebetulan saya sendiri fasilitator juga saya yang siapkan. Nah, jadi kalau memang ada kurang sesuatu, mohon maaf. Baik, langsung saja kita mulai untuk materi yang saya berikan. Ini adalah hipertensi pada lansia. Ya, pengertian hipertensi pada lansia secara umum adalah tekanan darah persisten, di mana tekanan darahnya sistolitnya itu berada di 140 mm hidrogelium dan tekanan darah diastoliknya 90 mm hidrogelium. Ini untuk hipertensi secara umum, baik usia yang seumuran saya sampai yang lebih tua. Namun menurut WHO, batas tekanan darah yang masih dianggap normal untuk lansia seperti oma adalah 140/90 mm hidrogelium, dan tekanan darah sama dengan atau lebih dari 160/95 mm hidrogelium dinyatakan sebagai hipertensi. Jadi kalau tekanan darah oma 160/95 itu sudah dikategorikan hipertensi untuk seumuran oma seperti itu. Kemudian apa sih penyebab dari hipertensi? Nah, penyebab dari hipertensi terutama yang faktor yang dapat diubah, yakni adalah yang tidak dapat diubah adalah umur. Umur ini, kenapa umur? Karena bertambahnya umur seseorang akan berisiko terkena hipertensi lebih besar. Dia itu fisiologisnya dia punya umur, kalau udah umur meningkat disebabkan oleh perubahan alami dan pada jantung. Jadi pembuluh darah itu akan kencang, akan kaku. Jadi seumur saya mungkin masih elastis, tapi nanti kalau seandainya sudah tua, udah menginjak usia pertengahan lanjut itu otomatis nanti akan kaku, akan keras gitu. Itu secara fisiologis dengan proses alamiah. Jadi faktor itu tidak dapat bisa dirubah. Kemudian jenis kelamin. Kenapa wanita lebih banyak cenderung hipertensi? Karena disebabkan oleh adanya hormon estrogen pada wanita. Kemudian riwayat keluarga juga. Riwayat keluarga juga terbukti seseorang akan kemungkinan lebih besar untuk mendapat hipertensi jika orang tuanya menderita hipertensi. Makanya keturunannya perlu di screening. Kemudian penyebab yang tidak dapat dirubah selanjutnya adalah faktor genetik. Itu sudah dari lahirnya udah hipertensi, jadi otomatis dia akan tensinya di atas 120/80 sampai dia tua. Namun kalau tidak diobati akan timbul gejala-gejala pada saat umur 30-50 tahun. Nah, terus penyebab hipertensi yang bisa dirubah, kebiasaan itu adalah kebiasaan merokok yang bisa dirubah ini sekarang. Itu adalah kebiasaan merokok. Nah, kemudian kenapa kebiasaan merokok terus dirubah? Karena nikotin, kandungan dalam rokok nikotin itu akan mengecilkan pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah sudah menyempit, otomatis tekanan darah akan meningkat, seperti itu dia punya patofisiologinya. Kemudian yang bisa dirubah adalah konsumsi asin, konsumsi garam. Kenapa kita harus mengurangi garam itu? Karena kandungan garam itu dapat menahan air. Jadi kalau banyak-banyak konsumsi garam, otomatis air itu tertahan di dalam sel darah dan akan meningkatkan volume darah dan akibat hipertensi. Kemudian konsumsi lemak jenuh. Konsumsi lemak jenuh juga dapat meningkatkan risiko namanya aterosklerosis yang berkaitan dengan kenaikan tekanan darah. Jadi ada sumbatan plak-plak nanti.
di dinding-dinding pembuluh darah seperti itu. Kemudian penggunaan minyak jelantah juga. Minyak jelantah yang sudah dipakai itu akan mengakibatkan juga aterosklerosis. Jadi kandungan-kandungan lemak, kandungan asam yang ada di minyak yang sudah dipakai, seperti contohnya gorengan-gorengan itu tidak boleh dipakai lagi, karena itu udah tertumpuk semua senyawa-senyawa kimia. Mengkonsumsi alkohol juga itu faktor penyebab hipertensi, namun dapat dirubah. Kemudian obesitas juga. Obesitas di sini semakin gemuk seseorang, maka berpotensi akan berisiko mengakibatkan tekanan darah tinggi. Kemudian olahraga. Kalau seseorang jarang olahraga, itu akan meningkatkan kemungkinan timbulnya obesitas, dan jika asupan garam juga bertambah akan memudahkan timbulnya hipertensi. Kemudian stres yang penting. Nah, faktor stres ini atau ketegangan jiwa itu dapat merangsang kelenjar anak ginjal melepaskan hormonnya. Jadi di dalam ginjal itu ada anak ginjal, itu akan melepaskan hormon yang melepaskan hormon adrenalin namanya. Itu yang akan membuat menyempitnya pembuluh darah. Jika stres tuh pasti akan keluar hormon adrenalin tersebut, makanya akan memicu tekanan darah tinggi. Kemudian faktor yang dapat diubah adalah penggunaan estrogen. Biasanya nih ibu-ibu yang sudah habis melahirkan menggunakan kontrasepsi estrogen itu akan meningkatkan tekanan darah karena hormon estrogen tadi. Itu. Kemudian sekarang tanda dan gejala hipertensi. Apa sih tanda dan gejala hipertensi itu? Yang pertama, seperti kita lihat pada gambar ini, yaitu adalah nyeri kepala saat terjaga. Kadang-kadang disertai mual, muntah akibat tekanan darah di dalam otak, pembuluh darah otak. Kemudian penglihatan kabur akibat kerusakan pada mata. Jadi ada penekanan di pembuluh darah retina itu di mata itu akan mengakibatkan pandangan kita akan kabur. Kemudian kerusakan susunan saraf. Kemudian nokturia ini adalah timbul kencing di malam hari karena peningkatan aliran darah ke ginjal dan proses penyaringan di ginjal. Kemudian akan terjadi penumpukan cairan yang dependen akibat peningkatan tekanan darah kapiler. Kemudian komplikasi pada ginjal, mata, otak, dan jantung. Seperti itu. Kemudian terasa telinga berdenging, rasa berat di tengkuk, sukar tidur, mata berkunang-kunang, dan pusing. Seperti itu. Nah, gimana atau apa sih perawatan keluarga pada lansia hipertensi? Nah, ini menurut beberapa ahli, pengobatan non farmakologis sama pentingnya dengan pengobatan farmakologis, terutama pada pengobatan hipertensi derajat 1. Nah, seperti yang saya periksa kemarin, Oma itu tergolong hipertensi derajat 1. Jadi pada hipertensi derajat 1, pengobatan secara non farmakologis kadang-kadang dapat mengendalikan tekanan darah. Seperti apa contohnya? Ya, yang pertama adalah pendekatan non farmakologis kita bedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah menurunkan faktor risiko yang menyebabkan aterosklerosis. Itu yang keluarga perlu antisipasi dan perlu identifikasi. Yang pertama itu menurunkan penyebab aterosklerosis itu adalah berhenti merokok, kemudian pengurangan makanan yang berlemak, kemudian mengurangi asupan alkohol, kemudian pengurangan berat badan berhubungan langsung dengan penurunan tekanan darah. Jadi berat badan itu diturunkan lagi kalau terjadi obesitas. Seperti itu. Kemudian olahraga dan fisik. Olahraga dan aktivitas fisik teratur bermanfaat untuk mengatur tekanan darah dan menjaga kebugaran tubuh. Olahraga itu yang dianjurkan seperti jogging, berenang, baik untuk dilakukan untuk penderita hipertensi seperti itu. Yang ketiga adalah perubahan pola makan, mengurangi asupan garam. Apa saja? Perbanyak makanan segar, kemudian pilihlah produk dengan natrium yang rendah, dengan jumlah garam yang rendah. Kemudian jangan menambah garam pada makan saat memasak. Jangan menambah garam pada makanan yang saat memasak. Kemudian jangan menambah garam saat di meja makan. Jadi pada saat makan jangan sediakan garam di situ. Itu untuk diet. Kemudian batasi penggunaan saus-sausan, dan seandainya kalau makan sarden apa itu bilas dulu makanan yang ada dalam kaleng.
Kemudian diet rendah lemak jenuh, memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan dan susu rendah lemak, dan yang paling penting adalah menghilangkan stres. Nah, di sini saya tunjukkan beberapa pilihan obat herbal yang dapat digunakan untuk menurunkan hipertensi. Di antaranya adalah buah mengkudu. Kenapa buah mengkudu? Karena buah mengkudu mengandung sejenis fitonutrien yaitu scopoletin. Scopoletin berfungsi memperlebar saluran darah yang mengalami penyempitan. Nah, gimana caranya membuat? Caranya sangat mudah. Yang pertama, kita pilih dulu mengkudu yang masak, kemudian diparut, kemudian diperas dan disaring untuk diambil sari buahnya. Kemudian setelah diambil sari buahnya, itu dapat diminum 2-3 kali sehari. Nah, apabila terlalu kecut, terlalu dia punya rasa alami mengkudu, maka dapat ditambahkan madu 1 sendok makan untuk membuat rasanya enak. Kemudian yang kedua adalah bunga rosella. Kelopak rosella terdiri dari atas senyawa gosipetin, antosinin, dan glukosida ibiscin yang mempunyai efek diuretik, memperlancar peredaran darah, mencegah tekanan darah tinggi, meningkatkan kinerja usus, serta berfungsi sebagai obat kuat. Seduhan teh rosella merah mampu menurunkan tekanan darah. Jadi cara pembuatannya, kita ambil bunga rosella yang kering, yang sudah dijemur, kemudian kita seduh 1,5 gram, kemudian rebus menggunakan air panas dan diminum 2 kali sehari selama 1 bulan. Itu berefektif untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian mentimun. Tanaman mentimun mengandung zat saponin, protein atau zat besi, sulfur, lemak, kalsium, vitamin A, vitamin B, dan juga vitamin C. Berbagai zat ini berfungsi bersifat progenik yang disinyalir mampu menurunkan tekanan darah dalam tubuh. Nah, cara pembuatannya itu di jus, kemudian tidak diberikan tambahan apapun, kemudian minum 3 kali dalam sehari. Yang terakhir adalah seledri. Seledri ini dapat menurunkan tekanan darah juga karena mengandung flavonoid, yaitu senyawa butir petrilidin namanya, dan kalium yang mempunyai efek menurunkan tekanan darah. Nah, caranya membuat itu rebus daun seledri, kemudian air rebusannya itu disaring, kemudian diminum menggunakan sendok makan, 2 sendok makan sebanyak 1 hari itu 3 kali. Seperti itu. Nah, sekarang selain penata laksanaannya menggunakan herbal, kita juga memakai obat-obatan. Nah, obat-obatan ini dipakai utama sebagai hipertensi primer, dengan obat antihipertensi berdasarkan beberapa faktor seperti derajat peninggian tekanan darah, kemudian terdapatnya kerusakan organ target, dan terdapatnya manifestasi klinis penyakit kardiovaskuler atau faktor risiko lain. Jadi obat-obatan ini nih baru dipakai ketika ada derajat peninggian tekanan darah dari batas normal. Seperti contoh, Oma biasanya 150/100 biasanya, habis itu sudah turun, tiba-tiba naik 160 dan memiliki penyakit kerusakan organ lainnya. Nah, itu harus menggunakan obat farmakologi ini. Nanti diterapi dengan dokter, dan biasanya obat ini dikombinasikan seperti itu. Karena penata laksanaan farmakologi ini itu sudah terbukti ampuh untuk menurunkan hipertensi. Nah, yang terakhir, apa saja komplikasi dari penyakit hipertensi? Apabila tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak pada yang pertama stroke, kemudian gagal ginjal, kemudian jantung, kemudian kerusakan pada mata, seperti itu. Jadi kalau hipertensi tidak diobati, tidak dipantau secara dini, akan berdampak pada 4 penyakit tersebut, ya: stroke, gagal jantung, gagal ginjal, dan kerusakan mata. Baik, sekian materi yang saya berikan dari saya. Kira-kira ada pertanyaan, Oma? Tidak. Ibu ada pertanyaan? Itu kalau yang hipertensi itu Pak, kenapa kok bisa ke gagal ginjal ya? Oh ya, jadi begini Ibu. Kenapa hipertensi bisa menyebabkan gagal ginjal? Yang pertama adalah aliran darah yang deras akan merusak filtrasi glomerulus namanya di ginjal, di tubulus ginjal. Jadi lama-kelamaan dia akan payah seperti itu. Akan payah, dia punya glomerulusnya. Nah, lama-lama
filtrasi yang ada di ginjal itu jebol dan akan mengakibatkan gagal ginjal seperti itu. Oh, secara singkatnya seperti itu. Apakah sudah memahami, Bu? Sudah. Baik. Kalau begitu, saya yang balik bertanya kepada Ibu sekarang. Kira-kira sebagai keluarga, manajemen apa yang harus dilakukan untuk mengurangi atau yang harus dilakukan untuk menangani hipertensi oma di rumah yang derajat 1 tadi? Harus mengurangi berat badan, Ya. Terus? mengurangi asupan garam, Jadi mengurangi Olahraga. olahraga. Terus? Apalagi? Nah, herbal tadi yang bisa dicoba di rumah apa saja kira-kira? mentimun bisa, Mentimun, terus? seledri, Oke, terus seledri, terus mengkudu dengan bunga rose. Baik, terima kasih, sangat bagus sekali. Nah, sekarang saya tanya sedikit dengan Oma. Oma, kira-kira hipertensi itu apa? Kira-kira? Hipertensi itu darahnya tinggi. Ya, kira-kira ya hipertensi itu memang darah tinggi. Kira-kira ukurannya, takarannya? Kan ada sistol, ada diastol. Tekanan darahnya 140 per 90. Itu secara umum, toh, Oma. Iya. Nah, tapi kalau untuk lansia seperti Oma, dikatakan tinggi itu berapa? 160 per 95. Oh iya. Baik, terima kasih Oma. Kalau seumur Oma, kalau tensinya sudah 160/95, itu harus dipantau terus. Jadi bukan tunggu sampai 160/195. Jadi mulai dari sekarang harus pantau terus. Seperti itu. Nah, kemudian saya bertanya, kira-kira faktor penyebab hipertensi itu apa saja? Faktor keturunan. Ya, Bisa. habis keturunan apalagi? Itu yang tidak bisa dirubah ya. Pola makan. Itu yang bisa dirubah, pola makan. Terus apa lagi? Umur. Umur itu yang tidak Ya. bisa dirubah ya. Kenapa umur? Ya seperti yang saya bilang tadi, karena proses menua. Kalau udah proses menua, otomatis ada beberapa fungsi di dalam tubuh kita yang akan berkurang. Dia punya kegunaannya. Jadi semakin tua, maka semakin keras pembuluh darah kita. Kalau enggak, kita jaga rutinitas. Baik, oke, penyebabnya sudah tahu. Kira-kira sekarang dia punya tanda dan gejalanya seperti apa hipertensi Oma? Nyeri kepala. Nyeri kepala, kemudian Kadang disertai tengkuk yang sakit. Iya, tengkuk yang sakit. Oke. muntah. Seperti itu ya. Nah, jadi tanda dan gejalanya seperti itu. Jadi Oma sudah tahu nih. Kemudian komplikasinya, Ma. Kira-kira komplikasinya bagaimana? Kalau tidak ditangani hipertensinya, Bisa stroke, bisa stroke. Nah, itu yang kita hindari ya. gagal jantung, ginjal, kerusakan pada mata. Oke. Baik, terima kasih Oma. Sangat baik sekali sudah mendengarkan materi yang saya berikan. Nah, kemudian untuk tindakan selanjutnya nanti, kira-kira kapan bisa ada waktu untuk kita terapi modalitas? Dalam arti kita akan beri senam lansia. Lansia dan ini senam hipertensi. Untuk mengurangi hipertensi, kita senam-senam ringan saja. Bisa dilakukan di dalam ruangan juga. Besok bisa? Bisa. Ya, oke. Besok saya akan berikan terapi. Itu hanya sedikit saja dia penggerakan, tapi itu bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Nah, mengingat hipertensi tadi yang Oma baca itu adalah 165/95 itu adalah tinggi. Jadi nanti saya akan mengajarkan Oma untuk memantau tekanan darah secara mandiri. Dalam arti Oma kan sudah punya tensi digital. Nanti saya kasih tahu caranya mau menggunakan seperti itu. Gimana caranya dan jam berapa harus di tensi. Apakah ada pertanyaan lagi, Oma? Ibu? tidak. Baik, kalau tidak ada, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Oh ya, saya lupa lagi. Ini ada leaflet, bisa dibaca-baca tentang hipertensi. Silakan. Kasih. Ya, silakan dibaca-baca.
Oke. Kalau begitu saya undur diri dulu Oma. Kurang lebih maaf. Selamat pagi.